disuruh observasi terkait apa saja. Jadi sebelum itu kita punya 5 pertanyaan Pak. Ya, Dari 5 pertanyaan ini terkait itu dari masalah utamanya, strategi langkah-langkah dari misalkan masalah apa yang misalkan di pembelajaran yang ada di mana gitu Pak, dari kurikulum, sarana prasarana gitu Pak. Terus nanti ada strategi dan langkah-langkahnya Pak, kayak gimana gitu. Terus selanjutnya pelaksanaan dan koordinasi antar sekolah dan kepala sekolah misalkan gitu Pak. Terus hasil dan dampak dari strategi itu apa, dan faktor pendukung dan keberlanjutannya gitu. Baru kesimpulannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Saya dari Warta, dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Saya ingin mewawancari Bapak ya terkait agenda studi pendidikan di masa kini ya Pak. Yang pertanyaan Pak, dari materi ini kita akan mengusulkan ke Bapak untuk mendapatkan jawaban yang pasti dari sekolah ini Pak, terutama dari dulu boleh. Ini dua yang pertama itu ada dari identifikasi masalah utamanya Pak. Masalah apa yang paling krusial dalam hidup beliau. Terus implementasi kurikulum dan sarana prasarana di sekolah ini. Terus bagaimana Bapak dan Ibu menanggapi atau menentukan bahwa masalah tersebut merupakan prioritas utama untuk ditangani. pertama itu kalau masalah sarana sebenarnya itu baik semuanya, kecuali dalam hal penanganan pembelajaran. Jadi ada beberapa penanganan yang memang itu berbeda ya, kita metodologi pembelajaran, kemudian pembelajaran yang Finalisasinya kapan? beberapa harus diperbaiki. KPM dulu Hari ini atau besok? kaitan dengan sarana sih sudah cukup memenuhi syarat pembelajaran di kementerian agama atau pendidikan digital. Jadi kita selalu update terhadap proses tersebut. Kemudian kalau permasalahannya di input siswa bisa juga, kemudian juga dalam hal mungkin namanya masih ada kekurangan pendidikan. Tapi secara umum kita guru-guru sudah profesional, hampir semua, sudah hampir 90% yang sudah sertifikasi. Kalau sertifikasi berarti sudah profesional, melalui proses pendidikan, sarjana, pendidikan lewat tes masuknya juga ada tes, kemudian sertifikasi. Dengan masalah tersebut ya. Jadi pertanyaannya gini Pak, strategi kepemimpinan dan supervisi apa yang Bapak gunakan atau dari sekolah yang gunakan untuk mengatasi masalah tersebut? Terus langkah konkret apa saja yang dilakukan mulai dari analisis kebutuhan, perencanaan, hingga pembagian tugas kepada pihak terkait? Kalau itu kan ada program kerja dari program kerja bidang strategi, bidang siswaan, dan dalam kan semangat dan motivasi supaya nggak ketinggalan dari program atau dari yang lain. Kemudian juga ada evaluasi internal, raker tahunan, semesteran, rapat dengan guru di dinas, evaluasi pimpinan, ada pembinaan, nanti ada yang ini gurunya jarang datang dipanggil di kata pembinaan gitu. Jadi itu semua ada mekanismenya supaya tidak terjadi misalnya masalah yang berkelanjutan. Sebenarnya ada mekanismenya. Sehingga tadi kalau pertanyaannya apa yang dilakukan untuk mengatasi itu ada mekanisme dan sebagainya. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya Pak. Tadi kan sudah ada strategi, terus juga pelaksanaan, selanjutnya itu di hasil dan dampak gitu Pak. Ya. Perubahan apa yang terlihat setelah strategi supervisi diterapkan, baik dalam kualitas pembelajaran, terlaksanaan kurikulum, peningkatan prestasi siswa, maupun dalam perbaikan sarana dan prasarana yang menunjang. Hasilnya hasilnya kalau dilaksanakan dengan baik pasti ada signifikansinya ada, walaupun memang prosesnya kan tidak setahun tapi bisa 2 tahun 3 tahun baru muncul, karena kalau itu secara terus menerus, bahasa ini terus menerus lah ya, nggak bisa
nggak bisa cuma lagi inget doang, nggak bisa lagi bisa diingetin alatnya ini kan berjalan, nggak bisa. Itu harus Tadi kan sudah ada hasil dan dampaknya juga. Ya. Kemudian selanjutnya itu ada di faktor pendukung dan keberlanjutannya. Pertanyaannya tuh faktor pendukung apa saja sih Pak yang membantu keberhasilan strategi supervisi tadi? Terus juga bagaimana sekolah Manem ini merencanakan keberlanjutan program kerjanya agar peningkatan kualitas pembelajaran itu dapat terus berlangsung. ya, pertama kan ada guru sertifikat dengan sertifikasi, dan siswanya datang input dengan proses seleksi online kan. Terus juga ada program kerja pendukungnya, ada komite, ada sekolah dengan anggaran pemerintah. Itu udah punya semua sekolah, saya pikir itu sama. Tapi penekanannya faktor pendukung itu bisa kita kembangkan program-program Mungkin selain program unggulan itu ada nggak Pak program-program yang emang ada gitu di Manem selain literasi? literasi itu program unggulan. Dari Manem ini ya Pak, agar kedepannya itu lebih meningkat lagi, lebih ada PTN yang lebih banyak lagi segala macamnya. Dari prestasi juga gitu Pak, apa yang akan dilakukan Bapak gitu dan Pak sekolah gitu. Pak, kami dari perwakilan kelompok, saya sebagai perwakilan kelompok ini, saya ucapkan terima kasih banyak Pak telah menjelaskan bagaimana tadi memanajemen supervisi ataupun bagaimana cara Bapak dan rekan-rekan Bapak untuk memaksimalkan Manem ini sebagai sekolah yang bisa bersaing dengan sekolah lainnya dalam artian menjaga siswa-siswa agar bisa sukses ke depan, apalagi dengan program kerja yang luar biasa tadi, ada literasi dan yang lainnya juga. Itu yang menurut kami sangat membantu sekali ya untuk para siswa ini, bahkan bisa dibilang beruntung karena kami juga adalah di masanya itu kita mendapatkan hal-hal itu. Jadi kurang lebih saya ucapkan terima kasih sekali lagi dan teman-teman kami yang di sini, semoga segala hal yang Bapak sampaikan bisa bermanfaat bagi seluruh orang yang menantikan video ini kepada dari wawancara ini. Mungkin kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.